Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di panduan praktis mulai dari nol membangun bisnis produk digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada Anda bagaimana cara membuat produk digital menggunakan Canva. Mengapa Canva? Mari kita bahas sekarang juga. Jadi sekarang ini adalah era informasi ya. Orang sangat membutuhkan informasi dengan cepat bahkan instan. Sehingga berbelanja online sekarang semakin ngetren gitu ya. Nggak cuma belanja produk fisik, produk digital pun orang juga berani bayar sekarang. Mau belajar gitar, bisa mereka beli kelas panduan main gitar gitu ya. Mau belanja kursus online misalnya matematika, sekarang ada aplikasi Ruang Guru berlangganan per bulan misalnya. Itu adalah produk digital. Mau beli pulsa, itu produk digital. Mau nonton film yang dulunya bisa ke bioskop, jalan ke bioskop, sekarang nggak perlu ke bioskop, cukup mengakses Netflix dan berlangganan sebulan sekali. Itu adalah produk digital. Termasuk kebanyakan orang juga sudah terbuka dengan informasi digital seperti kelas online, tadi yang udah dibahas, kemudian buku digital, e-book, kemudian komunitas premium, kemudian ada berlangganan film seperti Netflix tadi. Lanjutlah. Lalu kalau di bisnis produk digital, kita bisa lakukan apa? Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama menjual informasi, menjual ilmu, dan yang ketiga menjual manfaat tentunya. Nah, menjual informasi ini bisa berarti kita menjual tips bagaimana cara melakukan sesuatu, termasuk nih cara memulai bisnis produk digital. Ini adalah informasi gitu ya, dan ini bisa diperjualbelikan. Ini adalah produk gitu ya. Dan ilmu, ada orang yang menjual ilmu bagaimana cara berkomunikasi berbahasa Inggris misalnya, atau kelas bahasa Inggris, kelas matematika, dan seterusnya. Itu ilmu yang bisa kita jual dalam bentuk kelas atau video panduan atau e-book atau worksheet dan lain sebagainya. Kemudian manfaat, bisa juga kita menjual jasa. Ya, ini biasanya konsepnya freelancing ya, freelancer gitu ya. Selanjutnya, jadi Canva sekarang berperan sebagai pabrik produk digitalnya. Jadi kenapa kita membahas Canva sebagai salah satu mesin penghasil uang dari online atau pabrik mesin uang online? Karena Canva adalah pabrik produk digitalnya. Canva itu bisa dimanfaatkan untuk membuat e-book, workbook, checklist, daily planner, presentasi, majalah, template, desain, dan lain-lain sebagainya. Inilah kenapa saatnya kita mulai menggunakan Canva untuk menjual atau membuat produk digital. Nah, sebelum mulai membuat produk digital, kita tidak bisa membuat produk digital asal-asalan ya. Kita harus membuat produk digital yang tentunya ketika kita launch, kita sebarkan, itu laku. Bukan cuman jadi produk digital yang teronggok nggak laku ya, karena orang ternyata tidak membutuhkan. Maka supaya bisa membuat produk digital yang laku, yang jelas-jelas laris, kita harus riset gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, menentukan niche. Yang kedua, riset market. Yang ketiga, riset produk pesaing. Dan yang keempat, baru kita mulai bangun produk digital. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan niche. Apa itu niche? Niche adalah topik spesifik yang di dalamnya ada problem spesifik yang dimiliki oleh kelompok spesifik. Maksudnya gini, topik kesehatan misalnya, di dalamnya itu ada problem. Problem dalam topik ini itu apa? Misalnya ingin turun berat badan misalnya, dan ternyata problemnya dia nggak punya waktu untuk bisa olahraga atau memasak masakan sehat karena dia makannya biasanya ke warung-warung yang tentunya nggak bisa mengukur kadar kalori sehari-hari kan, sehingga dia bingung nih. Nah, problem ini dimiliki oleh siapa? Oh, ternyata problem ini dimiliki oleh para karyawan usia 25-35 tahun yang mulai merasa berat badannya sudah melebihi standar. Nah, ini adalah niche gitu ya, melebihi berat standar tadi. Ini adalah niche. Bisa fokuskan ya jadinya ya. Ini adalah topik yang di dalamnya ada problem spesifik, yaitu diet gitu ya, atau berat badan yang berlebihan, dan kelompok tertentu yang memiliki masalah ini, karyawan tadi jawabannya. Nah, kalau sudah menentukan ini, silahkan lanjut kepada pembahasan berikutnya, riset market. Nah, riset marketnya
Siapa tadi problemnya? Yang punya problem, oh orang-orang umur 25 sampai 30, berarti ini adalah marketnya. Di mana mereka tinggal? Di kota. Apa kebiasaannya? Pulang jam berapa? Berangkat kerja jam berapa? Itu kita kita catat tuh kebiasaan mereka. Terus akses sosial media di mana aja, jam berapa aja mereka aktif. Itu bisa kita catat datanya. Ketika itu udah oke, baru kita mulai membuat data produk pesaing. Ya, membuat data produk pesaing. Tadi sudah dapat data marketnya, sekarang data produk pesaing. Ada nggak sih produk yang menyelesaikan masalah ini sebelum kita buat? Oh, ternyata ada. Kita lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ketika kita melihat kelebihannya, kita bisa tiru, kita bisa kembangkan lagi yang lebih baik lagi. Kemudian kalau ada kekurangannya, kita ambil itu sebagai daya jual kita yang lebih unggul daripada produk sebelumnya. Itu untuk riset produk pesaing. Gimana kita mencari riset-riset seperti ini? Anda bisa melakukannya di Google gitu ya. Searching aja di Google atau tanya di Google Trend. Akses Google Trend, lihat produk apa yang lagi laris. Atau topik atau niche apa yang sedang banyak dibahas. Ketika itu sudah selesai semua, tahapan 1 menentukan niche, oke. Tahapan 2 menentukan riset marketnya gimana, sudah dapat. Kemudian produk pesaingnya sudah tahu dan kita sudah bisa membuat nilai lebih dari produk yang akan kita buat sendiri. Baru kita mulai membuat produk digital menggunakan Canva. Nah, selanjutnya saya akan langsung tunjukkan kepada Anda video tampilan bagaimana saya menyusun sebuah produk digital. Silahkan kita simak sama-sama. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara memanfaatkan Canva untuk membuat produk digital pertama Anda. Berdasarkan riset niche, riset market, dan riset produk pesaing, apakah Anda sudah menentukan apa bentuk produk digital yang akan Anda buat? Nah, sebagai contoh, saya sudah membuat beberapa produk digital berdasarkan tahapan yang sudah saya jelaskan di sebelum ini. Nah, ada saya membuat produk digital berupa huruf hijaiyah misalnya. Nah, ini kan marketnya pasti adalah ibu-ibu yang punya anak SD kelas 1, 2, 3, itu sangat relevan sekali. Dan ini berdasarkan riset apa yang dibutuhkan market, dan seterusnya. Nah, ada juga saya membuat produk digital, doa-doa, ini sama ya, ini niche marketnya sama. Saya lihat juga produk pesaingnya seperti apa, saya kembangkan, dan saya sesuaikan dengan ciri khas yang ingin saya tonjolkan. Kemudian, saya juga membuat produk digital rahasia cuan digital, ini dalam bentuk e-book. Kenapa dalam bentuk e-book? Itu juga berdasarkan riset market saya gitu ya. Artinya, teman-teman, Canva ini adalah pabriknya. Mau bikin produk digital apa aja bisa gitu ya. Tinggal tentukan dulu berdasarkan hasil riset. Makanya tahapannya jangan sampai diloncatin. Nggak bisa asal bikin produk aja terus berharap orang langsung mau beli. Tidak, kita harus lihat dulu seberapa dibutuhkan sih produk yang akan kita buat. Ketika itu udah oke, nah produk digital seperti ini akan menjadi jawaban untuk problem target market yang sudah kita tentukan tadi. Ebook ini bisa juga Anda miliki seharga 10.000 ya, belum naik harganya. Bisa dicek di link bio saya. Oke, itu saja untuk sebagai pengenalan bagaimana cara membuat produk digital. Nah, ini tampilan produk ebook yang sudah saya buat. Ini sudah selesai dan sudah saya pasang di link bio saya. Jika Anda ingin mempelajarinya, boleh juga. Ini ada bonus template ebook. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau bikin ebook kayak gimana. Templatenya sudah saya buatkan contohnya dan bisa diutak-atik kayak gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.